Bayangkan sebuah negara di mana 26 juta orang hidup, tapi dunia luar hanya bisa melihat sekitar 0,1% dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Tidak ada Google, tidak ada YouTube, bahkan internet global pun tidak pernah menyentuh sebagian besar warganya. Tapi ini yang lebih mengejutkan. Negara ini punya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Lebih dari 1,2 juta tentara aktif. Lebih banyak dari populasi militer Indonesia dan Korea Selatan digabung. Sebuah negara termiskin dengan kekuatan militer raksasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan yang lebih gila lagi, isolasi total ini bukan cuma soal politik perang dingin. Akarnya ternyata sudah tertanam 600 tahun sebelum Kim Il-sung lahir. Ini kisah tentang Korea Utara, negara yang memilih mengunci dirinya sendiri dari dalam. Percaya atau tidak, kisah bangsa Korea dimulai jauh sebelum ada yang namanya Korea Utara atau Korea Selatan, bahkan sebelum ada tulisan sekalipun. Sekitar 700.000 tahun lalu, menurut sebagian catatan arkeologi, meski angka ini masih diperdebatkan para ahli, manusia purba sudah mulai menetap di kawasan Manchuria dan semenanjung Korea. Mereka meninggalkan jejak di situs-situs seperti Komun Morib dan Gyeongokri, bukti bahwa peradaban di sini jauh lebih tua dari yang kita kira. Lalu sekitar 8.000 sebelum Masehi, terjadi lompatan besar. Manusia berhenti berpindah-pindah. Mereka mulai bercocok tanam, menetap, dan membentuk klan-klan pertama. Salah satu jejak paling ikonik dari era ini, tembikar berpola sisir, ditemukan mulai dari Seoul sampai Pyongyang, seolah jadi bukti bahwa dulu Korea Utara dan Selatan pernah menjadi satu peradaban yang sama persis. Tapi sejarah yang sesungguhnya mengejutkan baru dimulai di zaman perunggu. Dari perpecahan klan-klan kecil ini, lahirlah kerajaan pertama bangsa Korea, Gojoseon. Menurut legenda, kerajaan ini didirikan lewat aliansi antara penyembah Raja Langit dan penyembah beruang, dengan Dangun Wanggeom, sosok setengah mitos, sebagai pemimpin sekaligus pemuka agama. Di bawah Raja Bu dan Raja Jun, Gojoseon mencapai puncak kejayaan pada abad ketiga sebelum Masehi. Punya militer kuat, sistem pewarisan tahta yang solid, dan pusat kekuasaan di kawasan Liaoning dan sungai Daedonggang. Tapi seperti kebanyakan kerajaan besar dalam sejarah, kejayaan itu tidak abadi. Ketika dinasti Hin runtuh dan dinasti Han naik di Tiongkok, gelombang pengungsi mengalir ke selatan menuju Gojoseon. Salah satunya adalah Wiman, yang justru berhasil merebut tahta pada 194 sebelum Masehi. Di bawahnya, Gojoseon berkembang pesat, mengadopsi teknologi besi, memperkuat militer, dan memonopoli jalur perdagangan antara Tiongkok dan semenanjung Korea. Tapi ambisi ini punya harga. Dinasti Han melihat Gojoseon sebagai ancaman dan menyerang dengan pasukan darat dan laut dalam jumlah besar. Gojoseon melawan, bahkan sempat meraih kemenangan besar di awal perang. Tapi setelah bertahan hampir setahun, benteng ibu kota Wanggeomsong akhirnya jatuh. Tahun 108 sebelum Masehi, kerajaan pertama bangsa Korea itu runtuh. Ini baru permulaan dari kisah panjang bangsa yang nantinya akan terpecah menjadi dua negara paling kontras di dunia. Setelah Gojoseon runtuh, semenanjung Korea nggak langsung stabil. Yang terjadi justru sebaliknya, kekacauan. Wilayah ini pecah jadi negara-negara kesekuan kecil yang saling berebut pengaruh. Di utara, muncul Buyo di lembah Sungai Sungari Manchuria. Di selatan, ada Jin, yang lama-lama malah pecah lagi jadi tiga, Mahan, Jinhan, dan Byeonhan. Dari kekacauan liga-liga kesekuan inilah, lahir tiga kekuatan yang nantinya akan menentukan nasib seluruh bangsa Korea, Goguryeo, Baekje, dan Silla. Menurut legenda, Goguryeo didirikan Chumo tahun 37 sebelum Masehi, Baekje oleh Onjo 18 sebelum Masehi, Silla oleh Pak Hekgose 57 sebelum Masehi. Tapi ini bagian yang menarik. Pendirian resmi itu satu hal, pembangunan negara yang sesungguhnya itu hal lain.
Goguryeo baru benar-benar jadi negara di bawah Raja Taejo, 1 abad lebih setelah pendiriannya. Baekje baru solid di era Raja Kowi, hampir 250 tahun kemudian. Silla bahkan lebih lambat, baru terbentuk sungguhan di masa Raja Naemul, hampir 400 tahun setelah legenda pendiriannya. Jadi kalau kamu pikir kerajaan-kerajaan ini berdiri dan langsung kuat, kenyataannya butuh ratusan tahun penuh darah dan perang sampai mereka benar-benar jadi kerajaan yang solid. Dan ketiganya punya satu kesamaan yang mengerikan. Mereka besar karena perang. Sistem militer terpusat dibangun, lembaga pelatihan tempur didirikan, Gyeongdang di Goguryeo, dan yang paling legendaris, Hwarangdo di Silla, pasukan elit pemuda ningrat yang nantinya jadi kunci penyatuan seluruh semenanjung. Tapi kekuasaan raja saja nggak cukup. Silla misalnya punya sistem aristokrasi paling ketat di antara ketiganya, sistem kolpum atau peringkat tulang. Nasib sosialmu ditentukan sejak lahir berdasarkan garis darah. Hanya kelas Chingol atau tulang sejati yang boleh duduk di Dewan Hwabek, badan tertinggi yang menentukan nasib kerajaan. Ketiga kerajaan ini terus berkembang, membangun sistem administrasi yang rapi, memungut pajak, mengerahkan kerja paksa rakyatnya, dan di tengah semua itu, agama Buddha masuk. Bukan sekedar kepercayaan spiritual, tapi alat politik. Cara raja meyakinkan rakyatnya bahwa kekuasaannya direstui langit. 3 kerajaan, 3 ambisi, dan hanya satu yang akan bertahan sampai akhir. Setelah berabad-abad pergolakan, pada tahun 1392, seorang jenderal bernama Yi Songgye melakukan sesuatu yang akan mengubah wajah Korea selamanya. Ia menggulingkan dinasti Goryeo dan mendirikan dinasti baru, Joseon, yang akan menjadi dinasti kekaisaran terpanjang dalam sejarah Korea, bertahan lebih dari 500 tahun. Ibu kota dipindah ke Hanyang, yang sekarang kita kenal sebagai Seoul. Dan disinilah fondasi isolasionisme Korea mulai terbentuk. Joseon mengadopsi neo-konfusianisme sebagai ideologi negara, melahirkan kelas aristokrasi baru bernama Yangban yang akan mendominasi kekuasaan selama berabad-abad. Puncak kejayaan Joseon terjadi di bawah Raja Sejong. Sosok yang begitu dihormati, ia menciptakan sesuatu yang mengubah nasib literasi seluruh bangsa. Alfabet Hangul, tahun 1443. Sampai hari ini, huruf itu masih dipakai oleh jutaan orang di kedua Korea. Tapi, kejayaan tidak pernah datang tanpa ancaman. Joseon sempat bangkit lagi lewat gerakan reformasi Silhak di abad ke-18. Tapi sebelum itu, mereka harus melalui trauma demi trauma. Invasi Jepang tahun 1592, lalu diserang suku Manchu, bukan sekali, tapi 2 kali, tahun 1627 dan 1636 sampai 1637. Yang berakhir dengan Joseon dipaksa tunduk pada dinasti Qing. Setelah 2 kali dihajar dari 2 arah berbeda, apa yang dilakukan Joseon? Mereka menutup diri, total. Dari sinilah julukan itu lahir, Hermit Kingdom, Kerajaan Pertapa, nama yang diberikan orang Barat karena Joseon menolak berdagang bahkan dengan tetangga terdekatnya sendiri. Tapi, dunia tidak akan membiarkan Joseon terus bersembunyi. Memasuki akhir abad ke-19, tekanan asing datang bertubi-tubi. Ketika Jepang berhasil mengalahkan Tiongkok dan Rusia dalam 2 perang besar, dominasi mereka atas semenanjung Korea makin tak terbendung. Tahun 1897, Joseon bahkan sempat berganti nama jadi Kekaisaran Korea. Usaha terakhir mempertahankan kedaulatan. Tapi itu tidak cukup. Tahun 1910, Jepang resmi menganeksasi Korea. Lebih dari 500 tahun kejayaan yang dimulai oleh Yi Songgye berakhir. Dan dari sinilah, trauma kolonial itu mulai tertanam dalam-dalam ke jiwa bangsa Korea. Tahun 1910, Jepang resmi menganeksasi Korea. Selama 35 tahun berikutnya, identitas bangsa Korea nyaris dihapus dari muka bumi. Bahasa Korea dilarang diajarkan, dokumen-dokumen sejarah dibakar. Rakyat dipaksa memakai nama Jepang, berbicara bahasa Jepang, bahkan menyembah dewa Jepang. Setiap bentuk perlawanan dibungkam. Ketika ribuan rakyat Korea turun ke jalan memprotes penjajahan pada tahun 1919, dikenal sebagai Gerakan 1 Maret, Jepang menangkap sekitar 47.000 orang Korea.
dengan 7.500 tewas dan 16.000 luka-luka. 35 tahun penindasan ini meninggalkan luka yang begitu dalam. Dan luka inilah yang nantinya membentuk cara Korea Utara memandang dunia luar. Penuh curiga dan bertekad untuk tidak pernah lagi dikuasai bangsa asing. Tahun 1945, Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Korea akhirnya merdeka. Tapi kebebasan itu tidak bertahan lama, karena dua kekuatan besar dunia sudah menunggu untuk membagi Korea jadi dua. Sebelum Perang Korea meletus, sebelum ada Korea Utara dan Korea Selatan seperti yang kita kenal, ada satu janji. Janji yang begitu kabur, sampai-sampai memicu salah satu pembagian negara paling absurd dalam sejarah modern. 1 Desember 1943, Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok mengeluarkan deklarasi Kairo, berjanji Korea akan merdeka pada waktunya. Pada waktunya, dua kata yang begitu kabur sampai para pemimpin Korea sendiri di pengasingan Chongqing bingung dan meminta kejelasan ke Amerika. Jawaban yang mereka dapat? Tidak ada. Sunyi. Februari 1945, di konferensi Yalta, Roosevelt mengusulkan ke Stalin, bagaimana kalau Korea diperintah bersama 4 kekuatan besar, AS, Inggris, Soviet, dan Tiongkok. Stalin setuju secara prinsip, tapi tidak ada kesepakatan formal. Tidak ada detail, hanya prinsip kosong yang nantinya akan jadi bom waktu. Juli 1945, Konferensi Potsdam, militer Amerika mendesak Soviet segera masuk perang lawan Jepang. Soviet bertanya soal rencana invasi Korea. Amerika jawab, belum bisa. Tunggu sampai pendaratan di daratan Jepang berhasil dulu. 8 Agustus 1945, Soviet resmi menyatakan perang terhadap Jepang, berjanji mendukung kemerdekaan Korea. Sehari kemudian, pasukan Soviet sudah bertempur di Manchuria dan Korea Utara. Dan disinilah keputusan yang akan mengubah nasib jutaan orang dibuat, bukan oleh orang Korea, tapi oleh pejabat asing yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di sana. 11 Agustus 1945, Amerika Serikat menyusun Perintah Umum Nomor 1. Pasukan Jepang di utara garis 38 derajat menyerah ke Soviet, yang di selatan menyerah ke Amerika. Stalin tidak keberatan. 28 hari kemudian, baru pasukan Amerika mendarat di selatan. Soviet sudah lebih dulu masuk sebulan sebelumnya. Sehari setelah pendaratan Amerika, Jepang resmi menyerah di Seoul. Dan begitu saja, tanpa referendum, tanpa persetujuan rakyat Korea, semenanjung yang sudah bersatu hampir 1.300 tahun terbelah jadi dua zona. Begitu Jepang tumbang, rakyat Korea di selatan langsung bergerak. 16 Agustus 1945, Woon Hyung-ryu membentuk Komite Persiapan Kemerdekaan Korea. Tanggal 6 September, mereka bahkan memproklamasikan Republik Rakyat Korea. Tapi Letnan Jenderal John Hodge, komandan militer Amerika, langsung menolaknya mentah-mentah. Alasannya, pemerintahan militer AS adalah satu-satunya pemerintahan yang sah di Korea. Titik. Bayangkan itu, rakyat sudah memproklamasikan kemerdekaan sendiri, tapi kekuatan asing bilang tidak, itu tidak sah. Desember 1945, Konferensi Moskow memutuskan Korea akan berada di bawah perwalian 4 kekuatan sampai 5 tahun. Rakyat Korea bereaksi dengan kemarahan, bahkan kekerasan pecah di berbagai kota. Sementara di utara, ceritanya jauh berbeda. Soviet datang bersama rombongan komunis Korea yang sebelumnya melarikan diri ke Uni Soviet. Mereka langsung ditempatkan di posisi kekuasaan kunci. 14 Oktober 1945, seorang pria bernama Kim Il-sung tiba di Pyongyang, mengenakan seragam mayor tentara merah. Diperkenalkan ke rakyat sebagai pahlawan nasional. Tidak lama setelah itu, ia jadi sekretaris pertama Partai Komunis Korea Utara. Februari 1946, ia memimpin Komite Rakyat Sementara, pemerintahan de facto Korea Utara, meniru struktur politik Soviet, persis. Satu pihak membangun kekuasaan lewat dukungan militer asing yang penuh perhitungan, pihak lain terjebak dalam kekacauan politik dan penolakan proklamasi rakyatnya sendiri.
1946-1947, Komisi Bersama AS Soviet bertemu 2 kali di Seoul untuk membahas penyatuan Korea. 2 kali juga gagal total. Soviet menuntut kelompok anti perwalian dikeluarkan dari negosiasi. Amerika menolak. Buntu. September 1947, Amerika membawa masalah ini ke PBB. November, PBB menyerukan pemilu di seluruh Korea di bawah pengawasan internasional. Tapi Soviet membarang Komisi PBB masuk ke zona utara. Jadi pemilu hanya berlangsung di selatan, 10 Mei 1948. Sing Rei terpilih jadi presiden 20 Juli, dan pada 15 Agustus 1948, Republik Korea resmi berdiri. Bulan Desember, PBB menyatakan republik ini sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di Korea. Tapi di utara, Kim Il-sung dan para pendukungnya punya rencana lain. Mereka tidak akan tinggal diam menerima keabsahan itu. 2 pemerintahan, 2 ideologi, 2 ambisi yang sama-sama ingin menyatukan seluruh semenanjung di bawah bendera masing-masing. Dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, ambisi itu akan meletus jadi salah satu perang yang paling berdarah abad ke-20. 25 Juni 1950, dini hari. Tanpa peringatan, tanpa deklarasi perang, 89.000 pasukan Korea Utara menyeberangi garis 38 derajat dalam 6 kolom serangan sekaligus. Korea Selatan benar-benar tidak siap. Militernya cuma punya 38.000 tentara di garis depan, kurang perlengkapan, kurang organisasi, dan dalam hitungan hari, mereka hancur lebur. 3 hari. Hanya butuh 3 hari bagi Korea Utara untuk merebut Seoul, ibu kota Korea Selatan sendiri. Bayangkan itu, kalau ada negara yang jatuh ibu kotanya cuma dalam 72 jam sejak perang dimulai, apa yang tersisa untuk dipertahankan? Pemerintah Korea Selatan lari, pasukannya yang tersisa terus mundur, dan terus mundur sampai akhirnya mereka terjepit di ujung paling tenggara semenanjung Korea, di sekitar kota pelabuhan Busan. Inilah yang nanti dikenal sebagai Pusan Perimeter, garis pertahanan sepanjang sekitar 230 km. Itu saja yang tersisa dari seluruh Korea Selatan. Bukan setengah negara, bukan sepertiga, hanya secuil area kecil di ujung peta, dikepung oleh 98.000 pasukan Korea Utara yang terus menggempur tanpa henti. Dan yang bertahan di sana, 140.000 pasukan PBB, gabungan tentara Korea Selatan, Amerika, dan Inggris yang sudah didesak sampai ke ambang kehancuran total. Selama 6 minggu penuh, pertempuran demi pertempuran meletus di sekitar Daegu, Masan, Pohang, dan Sungai Nakdong. Salah satu momen paling brutal terjadi di pertempuran Naktong Bulge, ketika divisi keempat Korea Utara berhasil menyeberangi sungai dan nyaris menembus pertahanan, memicu 10 hari pertempuran tanpa henti yang menelan ribuan korban di kedua pihak. Ini bukan sekedar pertempuran, ini pertaruhan eksistensi sebuah negara. Kalau Pusan Perimeter jebol, kalau garis pertahanan terakhir itu runtuh, kemungkinan besar seluruh semenanjung Korea akan jatuh ke tangan komunis dalam hitungan minggu. Korea Selatan yang kita kenal sekarang sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya terbesar Asia, mungkin tidak akan pernah ada. Tapi pertahanan itu bertahan. Berkat superioritas udara dan laut Amerika, berkat logistik yang jauh lebih baik dibanding Korea Utara yang kehabisan nafas usai serangan panjang, garis itu tidak pernah benar-benar jebol. Dan kemudian, 15 September 1950, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Jenderal Douglas MacArthur melancarkan salah satu operasi militer paling berani dalam sejarah modern, pendaratan amfibi di Incheon, jauh di belakang garis Korea Utara, di titik yang oleh banyak perwira sendiri dianggap terlalu berisiko untuk dicoba. Tapi itu berhasil. Jalur logistik Korea Utara terputus total. Dalam hitungan hari, pasukan yang tadinya menguasai hampir seluruh semenanjung terpaksa mundur kacau balau kembali ke utara garis 38. Kemenangan ini membuat PBB didorong Amerika Serikat mengambil keputusan ambisius. Kenapa berhenti di garis 38 derajat? Kenapa tidak menyatukan seluruh Korea di bawah pemerintahan non-komunis sekalian? Pasukan PBB terus maju ke utara, terus sampai ke Sungai Yalu, perbatasan dengan Tiongkok.
Dan disinilah Tiongkok memberi peringatan yang diabaikan MacArthur. Ribuan pasukan Tiongkok mulai menyeberang. Awalnya dianggap remeh, tapi ini akan segera menjadi salah satu pembalikan paling dramatis dalam sejarah perang modern dan mengubah perang Korea dari konflik dua negara menjadi konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Juni 1951, hampir setahun sejak perang meletus, Soviet akhirnya mengusulkan sesuatu yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, gencatan senjata. Juli 1951, negosiasi dimulai di Kaesong, lalu berpindah ke sebuah desa kecil bernama Panmunjom, nama yang nantinya akan jadi simbol paling terkenal dari perang ini. Tapi jangan bayangkan negosiasi ini berjalan mulus. 3 masalah besar bikin perundingan ini jadi salah satu yang paling alot dalam sejarah diplomasi perang. Pertama, Tiongkok menuntut semua pasukan asing angkat kaki dari Korea. Amerika langsung menolak mentah-mentah. Kedua, soal batas wilayah. Komunis ngotot ingin kembali ke garis 38 derajat yang lama. Amerika bersikeras, batas baru harus mengikuti garis pertempuran yang ada sekarang. Tapi masalah ketiga inilah yang paling mengejutkan dan paling manusiawi. PBB menahan 171.000 tahanan perang. Dari jumlah itu, 50.000 orang menolak dipulangkan ke negara komunis mereka sendiri. Bayangkan itu, puluhan ribu tentara yang lebih memilih tetap ditahan musuh daripada pulang ke rumah. Komunis tidak terima. Demi menjaga muka, mereka bersikeras semua tahanan harus dikembalikan, mau tidak mau. Negosiasi pun buntu total. Dan buntu ini bertahan sampai satu peristiwa besar terjadi, kematian Stalin, Maret 1953. Presiden baru Amerika, Dwight Eisenhower, yang baru dilantik awal 1953, sangat ingin mengakhiri perang ini, bukan cuma karena kemanusiaan, tapi karena beban anggaran negara. Di sisi lain, kelelahan perang di kubu komunis juga makin terasa. April 1953, pertukaran pertama terjadi. 6.670 tahanan komunis ditukar dengan 684 personel PBB. Tapi kemudian, satu tokoh membuat semuanya nyaris kolaps lagi. Syngman Manri, Presiden Korea Selatan sendiri, menolak keras setiap kesepakatan yang membuat Korea tetap terpecah. Juni 1953, tanpa persetujuan siapapun, ia tiba-tiba membebaskan 27.000 tahanan anti-komunis Korea Utara, sebuah manuver berani yang langsung bikin komunis menghentikan negosiasi. Presidennya sendiri yang hampir menggagalkan perdamaian. Negosiasi baru berlanjut sebulan kemudian. Ri akhirnya setuju mendukung gencatan senjata, meski ia menolak membubuhkan tanda tangannya sendiri di dokumen itu. Sebagai gantinya, Amerika menjanjikan bantuan ekonomi besar dan fakta keamanan bersama untuk melindungi Korea Selatan. 27 Juli 1953, gencatan senjata resmi ditandatangani. Garis pertempuran yang ada saat itu menjadi batas permanen antara Korea Utara dan Korea Selatan. Zona demilitarisasi atau DMZ dibentuk dengan masing-masing pasukan mundur 2 km dari perbatasan. Tapi ingat baik-baik, ini gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Secara teknis, dua Korea masih berperang sampai hari ini. Perang ini berlangsung 3 tahun 1 bulan. Total korban jiwa, sekitar 4 juta orang, termasuk warga sipil. Korea Selatan kehilangan sekitar 1,3 juta jiwa, 1 juta diantaranya warga sipil. Pihak komunis diperkirakan kehilangan 2,5 juta, juga termasuk 1 juta warga sipil. Amerika Serikat kehilangan sekitar 37.000 tentara dalam pertempuran, angka yang sempat tercatat 54.000 selama puluhan tahun, sampai akhirnya direvisi tahun 2000 setelah ditemukan kesalahan input data. Korea Selatan kehilangan 47.000 tentara, Tiongkok diperkirakan kehilangan 900.000 tentara, dan Korea Utara sekitar 520.000. 2/5 fasilitas industri Korea hancur total, 1/3 rumah penduduk rata dengan tanah. Ini bukan cuma perang antar dua negara kecil. Ini salah satu perang paling mematikan abad ke-20,
yang lahir dari garis yang digambar sembarangan oleh orang asing 8 tahun sebelumnya. Perang usai, tapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari sekedar reruntuhan kota. 4 juta nyawa melayang, 2/5 industri hancur, 1/3 rumah rata dengan tanah. Dan di tengah puing-puing itu, satu orang melihat peluang untuk membangun sesuatu yang akan bertahan lebih dari 70 tahun ke depan. Kim Il-sung. Istilah Juche pertama kali muncul dalam pidatonya tahun 1955. Awalnya dipakai untuk membenarkan pembersihan politik di dalam partainya sendiri. Tapi 1 dekade kemudian, di tahun 1967, Kim merumuskan 3 prinsip inti yang akan jadi fondasi negara. Jaju, kemandirian politik; Jarib, kemandirian ekonomi; dan Jawi, kemandirian militer. Self-reliance, berdiri di atas kaki sendiri. Terdengar mulia, tapi coba pikirkan konteksnya. Ini bukan filosofi yang lahir dari ruang akademis yang tenang. Ini lahir dari trauma. Trauma dijajah Jepang 35 tahun. Trauma dibagi 2 oleh kekuatan asing yang bahkan tidak berkonsultasi dengan rakyat Korea. Trauma diserang mendadak hingga hampir musnah total di Pusan Perimeter. Trauma kehilangan 4 juta nyawa dalam perang yang bahkan belum resmi berakhir sampai hari ini. Kim Il-sung mengambil semua trauma kolektif itu dan mengubahnya jadi alat kekuasaan. Ia meyakinkan rakyatnya, dunia luar itu ancaman. Yang bisa melindungi kalian hanya kami, hanya keluarga Kim. Dan yang membuat Juche begitu kuat sebagai alat kontrol bukan cuma soal ideologi ekonomi atau militer, tapi ia menyatukan eksistensi negara dengan eksistensi satu keluarga. Kim Il-sung, lalu Kim Jong-il, lalu Kim Jong-un. 3 generasi, satu narasi yang sama. Dunia luar berbahaya, hanya dinasti ini yang bisa menyelamatkan kalian. Ironisnya, meski Juche berarti tidak bergantung pada siapapun, Korea Utara sebenarnya sangat bergantung pada bantuan Uni Soviet dan blok sosialis selama puluhan tahun. Baru setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991 dan bantuan itu lenyap, barulah isolasi Korea Utara benar-benar jadi isolasi total yang kita kenal sekarang, diperparah sanksi internasional yang terus menumpuk. Jadi kalau kamu bertanya kenapa Korea Utara begitu tertutup dari dunia luar, jawabannya bukan satu peristiwa tunggal. Ini akumulasi dari 700 tahun sejarah bangsa yang terus berjuang mempertahankan identitasnya. Dari Gojoseon, Joseon yang jadi Hermit Kingdom, penjajahan yang nyaris memusnahkan bahasa dan budaya mereka, pembagian yang dipaksakan asing, perang yang menghancurkan segalanya, dan akhirnya satu keluarga yang piawai mengubah semua trauma itu jadi alat kekuasaan abadi. Korea Utara tidak terkunci oleh dunia luar. Korea Utara mengunci dirinya sendiri, karena sejarah telah mengajarkan mereka untuk tidak pernah lagi mempercayai siapapun selain diri mereka sendiri. Jadi, Korea Utara begitu tertutup bukan karena dunia luar mengucilkan mereka, melainkan karena mereka sendiri yang memilih mengunci pintu hasil dari ratusan tahun trauma penjajahan, perang, dan perpecahan yang dipaksakan oleh kekuatan asing. Tapi yang paling menarik bukan soal tembok fisik atau kebijakan isolasinya, melainkan bagaimana satu keluarga berhasil mengubah trauma kolektif seluruh bangsa menjadi alat kekuasaan yang bertahan 3 generasi. Sejarah selalu menyimpan lebih banyak lapisan dari yang terlihat di permukaan, dan Korea Utara adalah bukti bahwa isolasi sebuah bangsa jarang lahir dari satu keputusan. Ia terbentuk dari akumulasi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Korea Utara akan tetap seperti ini selamanya? Atau suatu hari nanti mereka akan terbuka seperti Vietnam atau Tiongkok dulu? Tulis pendapat kalian di bawah. Saya ingin tahu perspektif kalian. Kalau video ini membuka wawasan baru buat kalian, like dan subscribe. Karena masih banyak kisah seperti ini yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.